Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu adzabil qabri wa shiddatih. Bab azab kubur dan bersangatannya adab kubur. Haddatsana Al-Khalil bin Muhammad bin Ahmad, haddatsana Ibnu Mu'ad, haddatsana Husain Al-Maruzi, haddatsana Abu Muawiyah Al-Dhariri anil A'mash anil Minhal Ibnu Amr anil Barra bin Azib qala, Barra bin Azib berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fantahaina ilal qabri, sampailah kami ke kuburan. Walam yulhad ba'du, dan tidak ada lahat setelahnya. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajalasna haulahu, dan kami juga duduk di sekeliling beliau. Maka pada saat itu faka'anna ala ru'usina tayr, maka seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Artinya yang membuat para sahabat yang duduk di sekeliling Nabi semua menunduk, tidak bisa menengadah. Wa fi yadihi 'amdun yanqitu bihil ard, yakni yahfiru bihil ard. Di tangan Rasulullah ada sebatang kayu yang beliau gunakan mencongkel-congkel bumi dengan kayu tersebut. Jadi Rasulullah memegang sebatang kayu, beliau congkel-congkel tanah dengan sebatang kayu tersebut. Farafa'a ra'sahu, maka beliau mengangkat kepalanya, waqal, dan bersabda, ista'idu billahi min adzabil qabri marratan aw salasan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, kata Rasulullah. Beliau mengucapkan 2 kali atau 3 kali. Di perawi hadis ini tidak begitu yakin berapa kali Rasulullah mengulangi. 2 atau 3 kali diulangi Rasulullah, ista'idu billah min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi iqbali minal akhirah wa inqita'i minad dunya, apabila dia sudah sampai pada keadaan menghadap akhirat dan memutuskan dirinya daripada dunia. Tundanya orang ceh ke akhirat boleh ke dunia. Nazalat ilaihi malaikatun baydu
wujuhihim kasyams. Turunlah kepada hamba yang mukmin itu seorang malaikat atau beberapa orang malaikat yang putih wajah mereka itu bersinar seperti matahari. Wa ma'ahum kafnon minal jannati wa hunutun min hunutil jannah. Jadi malaikat itu turun sambil membawa besertanya kain kafan dari surga dan minyak pengeras atau balsem min hunutil jannah, daripada minyak balsem yang ada dalam surga. Setelah malaikat itu turun, fayajlisuna maddal basar, maka malaikat itu duduk, kata Rasulullah, sejauh pandangan mata, jauh sekali. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda raksi. Setelah malaikat tadi turun duduk sejauh pandangan mata, baru di belakangnya datanglah malakul maut, malaikat pencabut nyawa Israel. Sehingga beliau malaikatul maut itu duduk tepat di kepalanya orang mukmin yang akan meninggal. Fayaqulu, maka malakul maut itu berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, akhriji ila maghfiratillahi wa ridwanih. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menghadap ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi para jemaah, itu adalah kata-kata panggilan malakul maut di saat mencabut nyawa orang yang beriman. Jadi dipanggil dengan kata-kata yang lembut, yang mengembirakan, yaitu ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, akhriji, keluarlah kamu, ila maghfiratillah wa ridwani, kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi jiwa yang keluar pun merasa bahagia karena panggilannya baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di saat itu fatakhruju wa tasilu kama tasilul qitrati minas saqa. Maka ruh orang yang beriman, Rasulullah, keluar dengan panggilan tersebut dan mengalir sebagaimana air mengalir dari pancuran. Saka, katakanlah kamu artinya cerek, pancuran. Nah, sebagaimana air mengalir dari tempatnya mengalir. Jadi mengalir air. Seperti itulah ruh orang yang beriman keluar mengalir dari tubuhnya. Di saat ruh sudah keluar mengalir dari tubuh orang yang beriman, faya'khudunaha fala yad'unaha fi yadihi tarfata'in hatta ya'khuduha fi dalikal kafni wal had. Maka para malaikat yang lebih dulu turun sebelum malik maut, yang membawa kain kafan, yang membawa balsem dari surga, lalu mengambil roh tersebut. Mereka tidak membiarkan roh tersebut sebentar pun berada di tangan malik maut, sehingga dengan segera mereka mengambil balsam tersebut lalu ditempatkan dalam kafan dan diberikan balsam. Fayakhruju minha ka'atibun nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardh. Maka dari roh orang mukmin tersebut, kata Rasulullah, keluarlah wangi seperti wangi misik, minyak wangi yang terwangi yang ada di permukaan bumi. Seperti itulah keluar wangi dari roh orang yang beriman, kata Rasulullah.
di saat sudah berada dalam genggaman malaikat yang mengambilnya dari balik maut tadi. Fayus'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ruh thayyibah. Maka roh itu dibawa naik oleh para malaikat itu. Tidak ada seorang malaikat pun yang dilalui oleh roh tersebut kecuali mereka para malaikat itu pasti bertanya kepada Rasulullah, ma hadhihi ruhut thayyibah. Ruh siapa ini sangat baik, sangat wangi. Fayaqulun, maka para malaikat yang membawa naik ruh tersebut berkata, ruhu fulani bin fulan bi ahsani asma'ihi. Dia menjawab, ruh si fulan, anaknya si fulan, dengan disebutkan nama yang terbaik dari orang tersebut. Tanya kan lunan kada? Nah, yang god naik hana, nak god. Buku beli uruci tu mana? Dai koi bungon kada ilok, dai koi burung je kada ilok. Yang diberi, yang dipanggil oleh malaikat nanti dengan nama yang terbaik dari seluruh nama yang kita miliki. Tsumma yantahuna biha ila sama'id dunya. Kemudian sampailah para malaikat tersebut dengan membawa ruh tadi ke langit dunia. Di saat sampai para malaikat itu dengan ruh tadi ke langit dunia, fayastaftihuna laha fayuftahu lahum fayastaqbiluha wa yashi'uha min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahu biha ila sama'is sabi'ah. Maka di saat sampai ke langit dunia, maka para malaikat yang membawa ruh itu meminta kepada para penjaga, malaikat penjaga pintu langit dunia agar dibukakan pintu langit dunia. Maka kata Rasulullah, dibukalah pintu langit dunia untuk mereka, yaitu untuk malaikat dan ruh itu. Di saat pintu langit dunia sudah dibuka, maka seluruh para malaikat yang ada di dunia menghadap ruh tersebut dan mereka mengiringi ruh tersebut dari mereka sampai ke langit di atasnya. Jadi malaikat di langit dunia ikut mengantar ruh tersebut sampai ke langit yang kedua. Kemudian malaikat yang ada di langit kedua juga seperti itu, mengantar ruh tersebut sampai ke pintu langit yang ketiga. Malaikat yang ada di pintu langit yang ketiga juga sampai seperti itu, sampai ke langit yang ketujuh diantar oleh para malaikat. Maka setelah sampai di langit yang ketujuh, fayaqulullahu ta'ala, turunlah firman dari Allah Ta'ala. Apa firman Allah? Uktubu kitabahu fi illiyin wa a'iduhu ilal ardh minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Turunlah firman Allah yang berbunyi, tulislah oleh kalian akan catatan ruh tersebut di illiyin. Jadi ruh itu dibawa ke langit ketujuh, rupanya hanya untuk didaftarkan pada tempat pendaftaran ruh orang yang beriman yang disebut oleh Allah dengan nama illiyin. Didaftarkan ruh. Sudah naik satu ruh orang beriman, didaftarkan di situ. Setelah didaftar, Allah mengatakan wa a'iduhu ilal ardh, kemudian kembalikan lagi ruh tersebut ke bumi. Jadi setelah didaftar langsung dibawa turun lagi kembali ke bumi. Kenapa dikembalikan ke bumi? Kata Allah, minha khalaqtuhum, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan ke dalam bumi aku kembalikan mereka. Wa minha akhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi akan aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Jadi ruh diturunkan lagi ke bumi. Fatu'adur ruhu fi jasadihi,
maka dikembalikanlah roh orang yang beriman itu ke dalam jasadnya. Jadi para jemaah, dikala kita meninggal itu, setelah didaftarkan roh di langit tujuh pada di Illiyin, diturunkan lagi, dipersatukan lagi dengan jasad di dalam kubur. Jadi di dalam kubur itu bukan hanya tubuh, bukan hanya jasad, tetapi juga roh ke dalam kubur dikembalikan. Setelah roh bersatu kembali dengan jasad di dalam kubur itu, wayatihi malakani, mendatangi roh tersebut oleh dua orang malaikat. Fayakulani lahu, maka kedua malaikat itu berkata kepada roh dan jasad itu yang sudah bersatu, kepada hamba yang beriman itu sekarang kita sebut marrabbuka. Pertanyaan, siapa Tuhan kamu? Pertanyaan marrabbuka atau pertanyaan malaikat, dua orang malaikat ini yang namanya adalah Munkar dan Nakir, disebut oleh Rasulullah sebagai fitnatul qabri, fitnah kubur. Jadi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa fitnah kubur itu senantiasa akan terjadi pada seorang hamba selama 7 hari. 7 hari. Artinya para malaikat itu akan terus datang bertanya selama 7 hari. Disinilah kenapa kita memberi sedekah atas nama orang meninggal selama 7 hari. Karena Rasulullah memerintahkan fasaddaqu alaihi, bersedekahlah kamu atas namanya. Cuma urang Aceh bentuk sedekah kanduri bi makan. Awak tanya tinggal kanduri. Nah, urang lain malah enom jana, anak cing kamang tanya urang Aceh. Indahnya ya Aceh kanduri. Kijum kanduri karena urang Aceh paling senang makan-makan. Kijum senang makan-makan karena didikan pertama ada nyawa teh ukut makan. Ya kan? Didikan pertama dia buat juama pun rane. A ibu babi bu. Atai ge ba bakti ge bibu kemudian didikan pertama maka urang Aceh nyokap kenang kabeh. Ya, maka menyoja makan nuri nyan gemabe nyotanya urang Aceh. Maka bersedekahlah kita dengan memberikan makan. Atas nama siapa kita bersedekah? Atas nama mayit yang sudah kembali menghadap Allah selama 7 hari. Maka makan duri di urang danyo 7 roh. Nyan biung sedekah di Rasulullah. Masalah takbiyah heura bi Rasulullah. Jadi harus tanya bedakan antara tamu sedekah dengan tamu takbiyah. Bersedekah orang yang kehilangan keluarganya, yang meninggal keluarganya, dia bersedekah selama 7 hari. Orang yang datang bertakbiyah selama 3 hari. Apa arti takbiyah? Mengucapkan kata-kata yang menghibur dia atas kematian orang yang dalam keluarganya. Misalnya dengan mengucapkan a'tamallahu ajraka fi fulan, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu atas kematian si fulan, misalnya atas kematian suamimu, atas kematian istrimu, atas kematian orang tuamu. Itu kata taksiyah. Setelah 3 hari, kata-kata taksiyah itu makruh diucapkan. Kenapa makruh diucapkan? Para ulama mengatakan karena membangkitkan kesedihan. Baik diucapkan uputin aja, yang doa-doa lah kan, analis dia pegang hatranya Nabi, nyan setelahnya. Jadi dikembalikanlah, setelah dikembalikan, datanglah 2 malaikat tadi mempertanyakan yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhan? Fayaqulu Rabbi Allah, maka orang yang beriman itu menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu wa ma dinuka, maka kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi kepada orang yang beriman itu, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini Islam, dia menjawab, agamaku adalah Islam.
Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya lagi kepada orang yang beriman itu, ma taqulu fi hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini yang diutus untuk kalian? Jadi ditanyakan pendapat kita tentang Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka orang yang beriman menjawab, wa Rasulullah, dia itu adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu, dan maka kedua malaikat itu bertanya lagi kepada orang yang beriman, wa ma u'allimuka, kalau dia Rasulullah apa yang dia ajarkan kepadamu? Fayaqulu, maka orang beriman menjawab, qara'tu kitab Allah Ta'ala wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitab Allah Ta'ala dan aku beriman dengannya dan aku benarkan kitab tersebut. Maka setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu dijawab dengan benar oleh orang yang beriman, fayunadi munadi, seorang malaikat penyeru mengumumkan suatu pengumuman. Apa pengumuman tersebut? Sadaqa abdi fafrishu lahu firashan minal jannah wa albisuhu libasan minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Telah benarlah hambaku, kata malaikat pengumuman, artinya disampaikan firman Allah. Gelarlah untuknya sebuah tikar dari surga dan pakaikanlah untuknya sebuah pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya sebuah pintu yang tembus ke dalam surga. Jadi orang beriman setelah diperiksa, kemudian digelar tikar surga, dipakaikan pakaian surga di dalam kubur tersebut, dan di kuburnya dibukakan sebuah pintu yang tembus ke dalam surga. Inilah yang disebut oleh Rasulullah para jamaah, al-qabru imma raudatum min riyadil jannah au hufratum min huffarin niran. Kubur itu, kata Rasulullah, adakala sebuah lubang, sebuah taman dari taman-tamannya surga, atau sebuah lubang dari lubang neraka. Jadi kubur yang semacam ini, yang digelar tikar dari surga, yang dipakaikan kepada mayit yang ada di dalamnya pakaian surga, dan dibukakan sebuah pintu yang tembus ke surga, adalah Raudatul min riyadil jannah, kebun surga. Maka di saat dibukakan dari pintu tersebut, dari kubur tersebut, sebuah pintu yang tembus ke dalam surga, ya'tihi min rihiha wa tibiha, mendatangi akan orang mukmin yang ada dalam kubur tersebut, ya, daripada wanginya surga, angin surga dan wanginya surga. Wa yusahu lahu fi qabrihi madda basrihi, dan diluaskan bagi orang mukmin tersebut dalam kuburnya sejauh pandangan matanya. Jadi kuburan orang mukmin nanti akan luas, kata Rasulullah, sejauh pandangan mata. Segitulah luas kuburnya seorang mukmin. Yang nyong kacamatanya hanya beti karena ditangin kok dodo na mudik kali belum mudik juga lah kok mudik kau aja. Mari kita lihat dengan kacamata iman. Jadi diluaskan kubur sejauh pandangan mata, kata Allah. Wa ya'tihi rajulun husnul wajhi tiburri. Kemudian setelah kuburnya diluaskan, datanglah kepada orang mukmin itu seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan dan dia berbau wangi sekali. Roh firagam cukup lega, cukup mengatih. Fayaqulu lahu abshir billadhi yusarrika yasrika hadha yaumuka alladhi kuntu tu'adu bihi. Laki-laki yang datang itu berkata kepada orang mukmin yang ada dalam kubur, berbahagialah kamu dengan kemudahan yang dimudahkan untukmu.
ini adalah hari yang kamu dijanjikan dengan hari tersebut, kata laki-laki yang datang itu. Maka di saat itu orang mukmin yang ada dalam kubur bertanya kepada laki-laki yang datang kepadanya itu, man anta, siapa kamu? Fayaqulu, maka laki-laki yang datang itu berkata, ana amalukas salih, aku adalah amalmu yang baik. Jadi para jemaah, yang mendatangi kita, yang akan menjadi kawan kita sampai kiamat di dalam kubur itu, yang wajahnya sangat tampan dan wangi sekali tubuhnya, ternyata adalah amal saleh yang kita lakukan di dunia. Amal saleh itu yang berubah oleh Allah, nanti amal saleh tersebut menjadi seorang laki-laki yang tampan. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa khadami. Maka ketika itu hamba yang mukmin itu berkata, ya Tuhanku, aqimis sa'ah, dirikanlah kiamat, artinya segerakanlah kiamat sehingga aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan para pembantu-pembantu. Jadi orang mukmin sangat ingin cepat kiamat sehingga bisa kembali lagi bersama dengan keluarganya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal kafira idza kana fi iqbali minal akhirah wa inqita'i minad dunya. Seorang hamba yang kafir, kata Rasulullah, apabila sudah pada saat dia menghadap akhirat dan membelakangi dunia, turun juga kepadanya para malaikat dari langit yang wajahnya berwarna hitam. Bersama para malaikat tersebut, kata Rasulullah, al-masuh, yaitu kain yang kasar. Setelah malaikat itu turun, mereka juga duduk sejauh pandangan mata, seperti malaikat yang turun kepada orang mukmin. Tsumma yajibu malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Datanglah di belakangnya malaikat maut dan duduk malaikat maut di depan di kepala orang kafir. Fayaqulu, maka malaikat maut mengatakan, ini kata-kata panggilan ruh orang kafir yang diucapkan oleh malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Ayyatuhan nafsul khabithah, akhriji ila sakhatillahi wa ghadabihi. Hai jiwa yang jahat, kata malaikat maut, keluarlah kamu kepada kebencian Allah dan kemarahannya. Fatafarraka fi a'dha'ihi kullahu, maka di saat roh mendengar panggilan seperti itu dari malaikat maut, maka roh itu seolah-olah tafarraka fi a'dha'ihi, berpencar di dalam tubuh hamba yang kafir tersebut. Mau nyoba hata kita nyoba teguncup di hane 20 ngironya dia nyoba saja hane 20 hane 20 fayanzi'uha kama yunza'u sufadu minas sufufil mabli. Maka ruh itu dicabut oleh malaikat maut seperti dicabutnya besi yang berduri seperti gergaji dari kapas yang basah, sehingga fayangqati mahal uruku wal asfu, maka sehingga menjadi putuslah bersama keluarnya dengan ruh tersebut daging, urat, semua menjadi putus dari tubuh orang yang kafir tersebut. Setelah itu maka para malaikat yang tadi datang membawa kain yang kasar langsung mengambil ruh tersebut, dan dia juga tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap pun, sehingga diambil, dimasukkan dalam kain kasar tadi. Setelah dimasukkan dalam kain kasar tadi, ruh tersebut mengeluarkan bau yang lebih bau daripada rihil jifah, yaitu bangkai yang membusuk. Itu bitbe lebih hep dari bangkai yang kabruk, kamulan lebih hep, itu bitbe. Fayasqudu biha, maka ruh itu dibawa naik oleh para malaikat itu ke langit. Maka di saat dibawa naik ke langit, tidak ada seorang malaikat pun
pun daripada para malaikat yang dilalui oleh malaikat yang membawa ruh itu naik, kecuali semua bertanya, ma hadhihi ruhul khabisah, ruh apa ini sangat buruk. Maka para malaikat itu menjawab, ruhu fulan ibni fulan bi akbahi asma'i, ruh si anu, anak si anu, disebutkan dengan nama yang terjelek yang dimilikinya. Nyan baru itu yang paling buruk, tonan yang paling buruk, yang banyak itu. Setelah itu para jamaah, setelah itu sehingga sampailah, kata Rasulullah, para malaikat itu dengan ruh itu ke langit dunia. Maka para malaikat meminta agar pintu langit dunia dibuka. Kata Rasulullah, fala yuftahu laha, maka tidak mau para malaikat penjaga langit membuka pintu langit untuk ruh. Jadi tetap hang dibuka oleh para malaikat. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Rasulullah kemudian membaca sebuah ayat. Apa kata Rasulullah? Ayat yang dibaca Rasulullah yaitu Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyam. Tidak akan dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sehingga unta bisa masuk dalam lubang jarum, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah mengatakan pintu langit tidak akan terbuka untuk ruhnya orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, karena para malaikat penjaga langit itu tidak mau membuka pintu langit, Allah berfirman, uktubu kitabahu fis sijjin summa tarrih ruhahu tarhan. Kata Allah, tulislah atau daftarkan ruh tersebut, ruh orang kafir tersebut di Sijjin. Jadi tempat mendaftarkan ruh orang mukmin di Illiyin, tempat mendaftarkan ruh orang kafir namanya Sijjin para jemaah. Begah dalam hati danau ini, dekat dengan neraka. Didaftarkan di sana. Kemudian kata Allah, campakkan ruh tersebut, jatuhkan ruh tersebut dengan keras. Lalu dijatuhkanlah dari langit yang pertama ruh tersebut. Sehingga summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhattafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Al-Hajj ayat 31. Rasulullah membaca ayat di mana Allah mengatakan siapapun yang menyekutukan dengan Allah, faka'annama, maka seolah-olah dia terjatuh dari langit, kata Allah. Maka disambar dia oleh burung atau dibawa terbang dengan dia oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Jadi begitulah Allah menggambarkan ruh orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain yang dituhankan, atau ruh orang kafir. Kemudian dikembalikan ruh itu juga ke jasadnya seperti ruh orang mukmin. Di saat ruh itu dikembalikan ke dalam jasad, datanglah dua orang malaikat duduk bersamanya, dan malaikat itu bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Di saat ditanyakan siapa Tuhanmu, orang kafir itu hanya bisa mengatakan, "Hah? La adri." Hah? Aku tidak tahu. Dia tidak bisa menjawab. Fayaqulani lahu wa ma dinuka. Kedua malaikat itu berkata lagi, "Apa agamamu?" Fayaquluha la adri. Orang kafir itu hanya mengatakan, "Hah? La adri, aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya lagi, "Ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum?" Apa pendapatmu terhadap laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, orang yang kafir itu hanya mengatakan, "Hah? La adri." Jawabannya tetap sama. "Hah? Aku tidak tahu." Hah itu menunjukkan keheranan. Dia heran, tidak tahu apa-apa. Kemudian para malaikat, kemudian ada pengumuman. Ada seorang malaikat yang memberikan pengumuman dari langit. Kata malaikat itu, "Kadzaba abdi." Telah berbohong hambaku. Fafrishu lahu min farshil nar waftahu lahu baban ilan nar.
Gelarlah tikar untuknya dari tikar neraka, dan bukalah baginya sebuah pintu yang tembus ke dalam neraka. Jadi dibuka pintu di dalam kubur orang kafir. Oh, tembus dalam neraka. Kufratum min kuffarin niran. Satu lubang kubur tersebut dari lubang api neraka. Maka masuklah ke dalam kubur tersebut panasnya api neraka, awan panasnya api neraka masuk. Kemudian kubur itu disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya menjadi bersatu seperti ini. Jadi disempitkan kubur orang yang kafir sehingga tulang rusuknya menjadi bersatu. Dan kemudian datang kepada orang kafir yang di dalam kubur itu seorang laki-laki yang sangat jelek wajahnya dan berpakaian yang sangat bau seperti bau bangkai. Maka dia berkata, berbahagialah kamu dengan sesuatu yang diburukkan untukmu. Maka ini adalah hari di mana kamu dijanjikan. Maka orang kafir itu bertanya, man anta, siapa kamu? Fayaqulu, maka orang yang datang kepadanya itu mengatakan, ana amaluka sayyi, aku adalah amalmu yang jahat. Fayaqulu, maka dia berkata, rabbi la tuqimis sa'ah, rabbi la tuqimis sa'ah. Orang yang kafir berdoa dalam kubur, ya Tuhanku jangan engkau jadikan kiamat, ya Tuhanku jangan engkau jadikan kiamat. Kenapa doa mereka seperti itu? Karena mereka khawatir kalau kiamat sudah terjadi, maka azab yang akan mereka terima lebih keras daripada azab yang ada dalam kubur. Sedangkan orang yang beriman berdoa supaya cepat kiamat karena mereka ingin kembali berkumpul dengan keluarganya sebagaimana mereka berkumpul di dunia. Beginilah para jamaah, sebelum kita melihat azab kubur yang selanjutnya yang akan dijelaskan, yang akan kita baca ke depan, gambaran dalam sebuah hadis Rasulullah yang panjang ini, bagaimana ruh itu semenjak dicabut sampai ke dalam kubur. Mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita, terutama menyiapkan amal untuk menghadapi alam kubur, di mana kita ingin ada kawan yang mengawani kita dalam kubur adalah kawan-kawan yang menyenangkan, bukan kawan yang malah membuat menakutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.